Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimora Jafiliana dari kelas 2A2. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai morfologi dari akar, batang, serta daun dari tumbuhan herba, pohon, perdu, dan semak. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari struktur dan perkembangan tumbuhan. Nah, yang pertama, tanaman di belakang saya ini ada Alternanthera dentata atau Little Ruby, atau juga bisa disebut dengan tanaman bayam-bayaman hias. Nah, morfologi pertama yang bisa kita perhatikan itu dari daunnya ya. Daunnya di sini, daun dia punya bentuk elips atau lonjong, dan permukaannya dia halus, tidak berbulu. Dari apexnya itu meruncing, dan basisnya itu lonjong ya. Terus dia juga punya pertulangan daun yang menyirip, punya margo atau tepi yang rata. Nah, kalau dari batangnya bisa kita lihat di sini dia itu membulat dan punya warna ungu tua. Dia juga termasuk batang herba atau batang yang halus dan lunak, jadi dia tidak berkayu. Nah, dia punya filotaksis itu berhadapan, opposite. Nah, tipe akar dari Little Ruby ini dia punya akar serabut yang merambat atau menyebar di sekitar permukaan tanah. Nah, yang kedua ini adalah tanaman Zolobium parahiba atau akrab dikenal dengan Pakis Brazil. Akarnya dia tuh punya akar tunggang dan punya banyak percabangan akar yang merambat keluar ini untuk memperkuat struktur dari akar pohon tersebut. Nah, tipe batang dari tanaman Pakis Brazil, dia itu punya batang silindris yang lurus ke atas dan minim percabangan di bagian bawahnya. Dan biasanya pada saat muda warnanya ini kehijauan, tapi kalau sudah tua warnanya coklat seperti ini. Nah, sekarang ke bagian morfologi daun dari Pakis Brazil. Bisa dilihat di sini dia itu punya filotaksis yang berseling. Juga bagian pertulangan daunnya itu sejajar mengikuti bentuk arah daun, serta apex dan basisnya itu sama-sama tumpul. Dan permukaan daunnya ini juga halus, serta margonya juga merata ya, nggak ada gerigi. Nah, tanaman ketiga di belakang saya ada Acalypha siamensis atau tanaman teh-tehan. Bisa kita lihat dari morfologi daun dari teh-tehan ini, dia punya margo yang bergerigi atau seratus, dan dia punya apex dan basis yang sama-sama meruncing, serta bentuknya oval, dan permukaannya dia tuh halus, serta pertulangan daunnya menyirip. Nah, batang dari tanaman teh-tehan ini dia itu termasuk yang lignosus atau dia berkayu, dia keras. Dan umumnya berwarna hijau sampai kecoklatan. Akar dari tanaman teh-tehan ini dia punya akar tunggang tapi tidak sekuat pohon. Jadi karena dia masih termasuk kategori tanaman semak. Nah, pohon keempat di belakang saya ada pohon Adansonia digitata atau biasa disebut dengan pohon baobab. Dia tuh punya ciri khas batang yang sangat besar, berbentuk silindris dan menggembung. Nah, tipe batang dia ini berkayu atau lignosus. Dan warnanya biasanya abu-abu hingga kecoklatan. Tapi yang saya temukan ini warnanya abu-abu. Nah, dia juga punya akar tunggang yang menancap ke dalam dan sangat kuat. Nah, bentuk daun dari pohon baobab ini adalah majemuk menjari atau palmate. Palmat, dia itu juga punya pertulangan daun menjari, serta apexnya itu meruncing dan basisnya juga Nah, ada tanaman kelima di belakang saya ada Terminalia mantali atau ketapang kencana. Nah, pohon ketapang kencana ini punya ciri khas batang yang dia itu cabangnya bertingkat, dan batangnya dia itu berkayu atau lignosus. Jadi di batang dia keras, permukaannya agak sedikit kasar, warnanya kecoklatan hingga keabu-abuan.
dia punya akar tunggang yang kuat. Daun mereka punya apeks yang tumpul dengan basis yang menyempit serta memiliki margo yang rata. Ketapang kencana itu bentuknya berseling atau alternate. Nah, dia tuh juga punya ciri khas daun yang mengumpul, tumbuhnya itu ngumpul di ujung rantingnya, tapi pada sebenarnya dia tetap daun yang berseling atau alternate. Ini itu juga lonjong atau elips. Selanjutnya ada tanaman Epipremnum aureum atau sirih gading. Nah, sirih gading ini sudah terlihat ya bahwa dia punya akar serabut, dia punya akar lekat, akar adventif yang merambat. Nah, tipe batang dari sirih gading itu dia herba, jadi dia lunak dan nggak keras, tidak berkayu. Warnanya hijau. Lalu untuk bentuk daunnya, dia tuh punya bentuk daun kordate atau seperti jantung. Dan apexnya itu meruncing serta basisnya itu terlihat juga seperti jantung ya, dia melengkung. Dan permukaannya ini halus, tidak ada bulu-bulu, margonya juga rata. Untuk tulang daunnya, dia punya tulang daun menyirip. Warnanya hijau dan punya variegasi kuning serta putih. Susunan daunnya atau filotaksisnya dia berbentuk alternate atau berseling, jadi daunnya itu tumbuh di setiap buku-buku batang. Selanjutnya di sini ada tumbuhan Syzygium oleana atau pucuk merah. Akar dari tumbuhan pucuk merah dia punya akar tunggang yang banyak cabangnya untuk menopang batang dia yang punya banyak percabangan. Nah, batangnya itu termasuk lignosus atau berkayu, dan dia juga permukaannya agak kasar serta bentuknya bulat. Warnanya kecoklatan. Lalu untuk morfologi daun dari pucuk merah. Pucuk merah ini punya pertulangan daun menyirip. Dia juga di permukaannya halus tapi sedikit mengkilap, serta apexnya meruncing, basisnya itu menyempit. Nah, margonya dia tuh halus, serta warna dari pucuk merah itu kalau misalkan daunnya masih muda, dia terlihat merah terang, makanya disebut dengan pucuk merah. Nah, tapi kalau misalkan daunnya udah tua, dia akan berubah menjadi hijau tua seperti ini. Selanjutnya ada tanaman Cordyline fruticosa atau tanaman andong merah. Dia memiliki akar serabut yang keluar merambat di permukaan tanah. Batang dari andong merah itu batang berkayu lunak atau batang perdu. Nah, daun dari andong merah dia itu berbentuk lanset, jadi dia panjang seperti pedang. Dia punya pertulangan daun sejajar ya, lurus di sini. Daunnya berwarna hijau dengan tepi berwarna merah keunguan. Margonya halus. Dia punya apeks meruncing dan basis yang memeluk batang. Nah, filotaksis atau susunan daunnya berseling atau alternate. Selanjutnya ada tanaman Dracena reflexa atau Song of India. Nah, tanaman ini memiliki akar serabut serta dia punya batang berkayu lunak atau tanaman perdu, berbentuk silindris dan memanjang lurus. Dan dia juga punya daun dengan apeks yang meruncing. Dia punya pertulangan daun sejajar dengan basis yang menyempit. Tepi atau margonya ini halus atau rata, dan permukaannya halus sedikit mengkilap. Filotaksisnya juga alternate atau berseling. Tanaman selanjutnya ada Heliconia sitacorum atau pisang-pisangan atau Heliconia. Nah, tanaman ini memiliki akar serabut yang untuk daunnya dia punya apeks yang meruncing serta basis yang menyirip. Pertulangan daunnya sejajar, margonya rata, warnanya hijau dengan corak sedikit kekuningan. Permukaan daunnya juga halus dan bagian bawahnya sedikit mengkilap. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai morfologi tanaman. Semoga video ini dapat bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.